Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Vidya, NIM P0514319017 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Plus Profesi tingkat 3, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum dan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah polihidramnion, oligohidramnion, perdarahan dalam kehamilan TM ketiga atau biasa disingkat PKT3, kemudian malposisi serta malpresentasi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah polihidramnion. Pengertian dari polihidramnion merupakan kondisi yang diawali oleh wanita hamil berupa berlebihnya atau adanya penumpukan cairan ketuban. Pada umumnya, hal ini bisa terjadi dan tidak menyebabkan gangguan atau hanya menyebabkan gangguan ringan pada ibu. Namun, polihidramnion dapat menyebabkan gejala serius seperti kesulitan bernafas dan kelahiran prematur. Adapun faktor-faktor risiko dari polihidramnion sendiri adalah yang pertama, infeksi bawaan. Ini terjadi pada saat adanya kehamilan, kemudian janin mengalami kelainan pencernaan yang menghambat saluran cairan, kemudian sindrom transfusi kembar, janin mengalami gagal jantung, perbedaan golongan darah dan resus darah pada ibu dan janin, kurangnya sel darah merah pada janin, serta adanya kehamilan kembar. Kemudian adapun penyebab dari polihidramnion sendiri pada dasarnya adalah volume air ketuban memang akan meningkat seiring bergulirnya waktu, umumnya pada minggu ke-26 kehamilan. Namun ketika seorang wanita mengidap polihidramnion, volume cairan ketuban ini bisa meningkat sangat cepat, bahkan mencapai 2 liter hingga 3 liter. Adapun gejala-gejala dari polihidramnion ini yang pertama adalah kesulitan bernapas atau sesak nafas, kemudian bengkok pada kaki dan perut, kontraksi rahim, serta kelainan posisi janin dalam rahim seperti sungsang. Nah, adapun komplikasi dari polihidramnion yang pertama adalah kelahiran prematur, pecah ketuban terlalu dini, abrupsio plasenta ketika plasenta terlepas dari dinding bagian dalam rahim sebelum waktunya, kemudian melahirkan secara sesar serta perdarahan berat. Kemudian adapun pengobatan atau terapi dari polihidramnion sendiri, pada kasus yang ringan biasanya kondisi ini bisa pulih dengan sendirinya tanpa butuh penanganan khusus. Untuk kasus lainnya mengobati faktor penyebab seperti mengontrol gula darah pada penderita DM juga dapat membantu mengatasi masalah polihidramnion. Kemudian jika mengalami gejala seperti kesulitan bernapas, nyeri dan kram perut hingga mengalami kelahiran prematur, pengidap harus segera dibawa ke rumah sakit dan diberikan pengobatan. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan itu berupa drainase cairan amnion yang berlebihan serta konsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan sekresi. Berikutnya kita akan lanjut ke materi oligohidramnion. Nah, pengertian dari oligohidramnion sendiri adalah terjadinya kekurangan atau penurunan cairan amnion atau yang kita kenal dengan ketuban yang mengelilingi janin di dalam rahim. Air ketuban berperan penting dalam perkembangan fetus atau janin, sehingga kekurangan cairan ini bisa menyebabkan sindrom oligohidramnios atau sindrom Potter yang ditandai dengan tampilan fisik janin atau bayi yang tidak biasa seperti hidung melebar, dagu rendah, telinga tampak lebih rendah dari bayi normal, serta gangguan lainnya. Nah, penyebab dari terjadinya oligohidramnion sendiri pada sebagian besar kasus adalah idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Para ahli masih berusaha mencari penyebab pasti yang bertanggung jawab terhadap terjadinya masalah ini. Perlu diperhatikan bahwa air seni yang dihasilkan juga turut membentuk cairan amnion. Jadi ketika produksi urin janin mengalami penurunan, misalnya karena obstruksi atau penyumbatan saluran kemih, maka bisa menyebabkan terjadinya oligohidramnion ini. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi dalam terjadinya oligohidramnion dalam kehamilan ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah faktor dari janinnya, kemudian faktor plasenta, serta kondisi pada ibu meliputi tekanan darah tinggi kronik, dehidrasi, diabetes, preeklamsi, dan juga lupus. Kemudian tanda dan gejala dari oligohidramnion ini bisa ada ataupun juga tidak. Pada saat kantong amnion bocor, ibu hamil bisa merasa basah seperti mengompol karena bocornya cairan lewat vagina. Kemudian perut juga terlihat lebih kecil daripada usia kehamilan yang seharusnya. Kita lanjut ke komplikasi oligohidramnion pada TM1 dan 2. Itu komplikasi yang bisa disebabkan antara lain seperti cacat lahir, lahir prematur, keguguran, lahir meninggal, serta kematian bayi segera setelah lahir. Sedangkan pada komplikasi yang disebabkan pada trimester 3 itu meliputi pertumbuhan janin yang terganggu, komplikasi seperti penekanan tali pusat selama persalinan, kemudian juga dapat menimbulkan atau menyebabkan lahir sesar.
Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perdarahan dalam kehamilan pada TM3 atau biasa disebut dengan PKT3. PKT3 adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi dalam masa pertigaan akhir usia kehamilan. Dilihat dari latar belakang penyebabnya, lebih tepat bila PKT3 merujuk kepada semua perdarahan melalui vagina yang terjadi pada kehamilan berusia di atas 20 minggu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke definisi dan epidemiologi plasenta previa. Nah, plasenta previa sendiri adalah keadaan di mana implantasi plasenta terjadi pada segmen bawah rahim dan plasenta menutupi sebagian atau bahkan seluruh ostium uteri internum, sehingga dengan demikian sehubungan dengan luasnya ostium uteri internum yang tertutup oleh plasenta, maka klasifikasi plasenta previa terdiri atas yang pertama, plasenta previa totalis atau menutupi seluruh OUI atau sesuai dengan plasenta previa tingkat grade 4. Kemudian plasenta previa parsialis di mana menutupi sebagian OUI atau grade 3. Kemudian plasenta previa marginalis yaitu pada pinggir plasenta berada di tepi OUI. Ini disebut dengan plasenta previa grade 2, serta plasenta letak rendah atau low lying placenta di mana pinggir plasenta berjarak 2-3 cm dari OUI atau sesuai dengan plasenta previa grade 1. Adapun gejala plasenta previa itu yang pertama adalah perdarahan dari vagina yang terjadi pada akhir trimester kedua atau pada awal TM3 kehamilan. Nah, perdarahan bisa banyak ataupun juga sedikit dan akan berulang dalam beberapa hari, serta tak jarang pula kondisi ini dianggap menstruasi pada saat hamil. Perdarahan tersebut juga dapat muncul setelah berhubungan intim dan disertai dengan kontraksi ataupun kram perut. Kemudian adapun penyebab dan faktor risiko plasenta previa, itu yang pertama adalah berusia 35 tahun atau lebih, kemudian merokok pada saat hamil atau menyalahgunakan kokain, kemudian memiliki bentuk rahim yang tidak normal, bukan kehamilan pertama, kehamilan sebelumnya juga mengalami plasenta previa, posisi janin tidak normal, misalnya sungsang ataupun juga lintang, hamil bayi kembar, pernah keguguran, serta pernah menjalani operasi pada rahim seperti kuret, pengangkatan miom, atau operasi sesar. Nah, untuk pengobatan dari plasenta previa ini, yang tujuannya adalah untuk mencegah perdarahan. Nah, di mana penanganan yang akan diberikan itu tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan janin, usia kandungan, posisi plasenta, dan tingkat keparahan dari perdarahan sendiri. Pada ibu hamil yang tidak mengalami perdarahan atau hanya mengalami perdarahan ringan, biasanya akan diperbolehkan melakukan perawatan secara mandiri di rumah, berupa banyak berbaring, menghindari olahraga, serta menghindari hubungan intim. Kemudian kita masuk ke komplikasi dari plasenta previa. Plasenta previa itu dapat menyebabkan komplikasi pada ibu maupun janin. Nah, komplikasi pada ibu itu berupa shock terjadi akibat perdarahan berat ketika proses persalinan dan juga adanya penggumpalan darah. Nah, komplikasi ini terjadi akibat perawatan di rumah sakit yang membuat ibu terlalu lama berbaring sehingga darah lebih mudah keluar. Kemudian untuk komplikasi pada janin adalah kelahiran prematur bila perdarahan terus berlangsung. Kemudian ada juga aspeksia janin. Kemudian yang kedua adalah solusio plasenta. Nah, pengertian dari solusio plasenta itu adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat melekatnya pada dinding uterus sebelum anak atau janin lahir. Adapun penyebab dari solusio plasenta yang pertama adalah hamil di usia 40 tahun ke atas, merokok pada saat hamil atau menggunakan obat-obatan, kemudian memiliki riwayat solusio plasenta pada kehamilan yang sebelumnya, menderita preeklamsi ataupun juga eklamsi, ketuban pecah dini, mengalami cedera pada perut pada saat hamil, mengandung bayi kembar atau gameli, dan mengalami polihidramnion. Nah, kemudian gejala pada solusio plasenta selain perdarahan, adapun gejala lain meliputi nyeri perut ataupun punggung, kontraksi rahim yang terjadi secara terus-menerus, serta rahim atau perut terasa kencang. Gejala solusio plasenta ini juga dapat muncul secara perlahan atau kronis. Nah, pada kondisi ini tanda yang muncul adalah perdarahan ringan yang sesekali terjadi, kemudian cairan ketuban yang sangat sedikit, serta pertumbuhan bayi yang lebih lambat dari kondisi normal.
Nah, untuk diagnosis solusio plasenta sendiri tergolong kondisi gawat darurat. Oleh karena itu, biasanya petugas medis akan segera melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, termasuk mengamati gejala yang diderita seperti perdarahan ataupun rasa nyeri. Selain kondisi ibu hamil, kondisi janin juga perlu diperiksa. Salah satunya adalah detak jantung janin. Seluruh pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya. Sebenarnya diagnosis solusio plasenta atau abrupsio plasenta baru bisa ditetapkan setelah persalinan, yaitu dengan memeriksa plasenta di laboratorium. Meski demikian, beberapa pemeriksaan seperti USG, tes darah, dan tes urin bisa dilakukan pada saat hamil guna mendeteksi kemungkinan terjadinya solusio plasenta. Nah, untuk pengobatan dari solusio plasenta sendiri itu tergantung pada kondisi janin dan ibu hamil, usia kehamilan, serta tingkat keparahan solusio plasentanya. Plasenta yang terlepas dari dinding rahim tidak bisa ditempelkan kembali. Nah, pengobatan justru lebih bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin yang dikandung. Jika abrupsio plasenta atau solusio plasenta terjadi saat kehamilan belum mencapai 34 minggu, maka biasanya dokter kandungan akan meminta ibu hamil dirawat di rumah sakit agar kondisinya bisa diamati dengan saksama. Jika detak jantung janin normal dan perdarahan ibu berhenti, berarti solusio plasenta tidak terlalu parah dan ibu bisa pulang. Meski demikian, biasanya dokter kandungan akan memberikan suntikan kortikosteroid untuk mempercepat pertumbuhan paru-paru janin. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika kondisi lepasnya plasenta memburuk sehingga persalinan harus segera dilakukan meski belum memasuki waktunya. Jika solusio plasenta terjadi saat kehamilan sudah lebih dari 34 minggu, biasanya akan diupayakan proses persalinan yang tidak membahayakan bagi ibu dan bayi. Jika solusio plasenta tidak parah, ibu masih bisa melahirkan normal, namun jika tidak lagi memungkinkan, harus dilakukan operasi sesar. Kemudian adapun komplikasi pada solusio plasenta ini meliputi dapat terjadi pada ibu dan juga janin. Nah, komplikasi pada ibunya salah satunya adalah gangguan pembekuan darah, shock hipovolemik akibat kehilangan darah, gagal ginjal atau kegagalan fungsi organ tubuh lainnya. Kemudian untuk komplikasi pada bayi itu kelahiran prematur sehingga menyebabkan BBLR, kemudian asupan nutrisi dan oksigen pada janin terganggu, kemudian meninggal dalam kandungan. Untuk pencegahannya itu adalah tidak merokok dan tidak mengonsumsi narkoba terutama pada saat hamil, menghindari aktivitas fisik berat pada saat hamil, rutin memeriksakan diri ke dokter kandungan selama hamil, kemudian mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang. Baik, yang ketiga adalah fasa previa, di mana pengertiannya adalah komplikasi yang dapat terjadi pada saat kelahiran. Hal ini terjadi saat pembuluh darah yang menghubungkan tali pusat ke plasenta terletak di atas atau di dekat pintu masuk jalan lahir. Padahal normalnya pembuluh darah dari tali pusat akan langsung masuk ke plasenta. Saat selaput di sekitar bayi pecah, pembuluh darah ini juga bisa pecah. Nah, kondisi ini berbahaya karena darah yang hilang berasal dari bayi. Tubuh bayi hanya sedikit memiliki darah, sehingga fasa previa menempatkan bayi pada resiko meninggal dunia. Selain itu, sang ibu mungkin juga akan mengalami komplikasi. Adapun gejala dari kasus fasa previa ini umumnya bisa ada maupun tidak. Beberapa perempuan mungkin mengalami pendarahan vagina tanpa rasa sakit. Darah yang keluar biasanya berwarna gelap karena bayi tidak memiliki oksigen sebanyak darah orang dewasa. Pada fasa previa yang belum ditemukan sebelum persalinan, gejalanya bisa berupa perdarahan vagina setelah ketuban pecah, serta bayi mungkin juga memiliki detak jantung yang lemah. Kemudian untuk penyebab dari fasa previa, umumnya adalah kelainan tali pusat yang disebut insersi tali pusat filamentosus. Pada kondisi ini, tali pusat masuk ke membran menghasilkan pembuluh darah yang tidak terlindungi yang mengarah ke plasenta. Kemudian ada juga penyebab lain dari fasa previa adalah placenta biolobet, di mana plasenta terbagi menjadi dua bagian. Nah, pada kasus ini pembuluh darah menjadi tidak terlindungi karena mereka melintas di antara dua lobus. Kemudian untuk pengobatan dari fasa previa sendiri itu bertujuan untuk melanjutkan kehamilan dengan aman dan untuk menghindari pecahnya pembuluh darah saat bayi lahir. Nah, perawatan yang mungkin ditawarkan itu salah satunya adalah memantau kondisi bayi dengan tes non-stres 2 kali seminggu yang biasanya dimulai antara minggu kehamilan ke-28 hingga sampai ke minggu 32 kehamilan. Ibu mungkin dirawat di rumah sakit antara minggu ke-30 hingga 32 untuk memantau kondisi bayi lebih dekat. Kemudian ibu mungkin diberi suntikan kortikosteroid
steroid untuk membantu perkembangan paru-paru bayi. Lalu ibu disarankan untuk mendapatkan istirahat panggul. Nah, ini termasuk untuk menghindari hubungan seks atau memasukkan apapun ke dalam vagina. Kemudian persalinan sesar yang direncanakan antara minggu ke-4 hingga minggu ke-37 kehamilan, serta dokter mungkin akan melakukan operasi sesar darurat jika selaput ketuban ibu pecah lebih awal. Nah, mengalami perdarahan vagina atau bayi dalam keadaan tertekan. Materi yang selanjutnya adalah malposisi dan malpresentasi janin. Yang pertama ada pengertian dari malposisi adalah posisi abnormal dari verteks kepala janin atau dengan ubun-ubun kecil sebagai penanda terhadap panggul ibu. Posisi oksiput janin dalam kaitannya dengan panggul ibu yang pertama ada normal, di mana oksiput anterior atau ubun-ubun kecil depan. Nah, sedangkan malposisi itu oksiput posterior, di mana oksiput melintang. Kemudian malpresentasi adalah semua presentasi lain dari janin selain vertex. Malposisi kepala janin terjadi ketika oksiput bertahan dalam posisi lateral ataupun posterior, sedangkan malpresentasi dan malposisi kepala janin ini biasanya didiagnosis dalam persalinan dan dikaitkan dengan persalinan yang sulit serta peningkatan resiko intervensi untuk operasi. Kemudian adapun diagnosis dari malposisi itu yang pertama adalah posisi oksiput posterior berada di arah posterior dari panggul. Kemudian pada pemeriksaan abdomen bagian bawah perut mendatar, ekstremitas janin teraba anterior serta DJJ terdengar di samping. Kemudian pada pemeriksaan vagina, fontanella posterior dekat sakrum, fontanella anterior dengan mudah teraba jika kepala dalam keadaan defleksi, serta posisi oksiput lintang terjadi jika posisi oksiput janin terletak lintang terhadap rongga panggul ibu. Jika posisi lintang ini menetap sampai akhir persalinan kala 1, maka posisi ini baiknya ditangani sebagai posisi oksiput posterior. Nah, kemudian untuk diagnosis dari malpresentasi, yang pertama ada presentasi janin dahi. Presentasi dahi pada janin terjadi karena ekstensi parsial kepala janin sehingga lebih tinggi dan sinsiput. Pada pemeriksaan abdomen, kepala janin 3/5 di atas simfisis pubis, oksiput lebih tinggi dari sinsiput. Pada pemeriksaan vagina, teraba adanya fontanella anterior dan orbita. Kemudian untuk presentasi muka, biasanya disebabkan karena hiperekstensi kepala janin sehingga tidak teraba oksiput maupun sinsiput pada pemeriksaan vagina. Itu pada pemeriksaan abdomen biasanya teraba lekukan antara oksiput dan juga punggung. Kemudian pada pemeriksaan vagina itu teraba muka, mulut, dan juga rahang. Jari tangan dengan mudah masuk ke mulut janin. Kemudian pada presentasi ganda atau majemuk terjadi jika prolaps tangan bersamaan dengan bagian terendah janin, lengan yang mengalami prolaps, dan kepala janin terdapat di rongga panggul secara bergantian. Nah, untuk presentasi bokong sempurna atau sungsang terjadi jika bokong dengan atau kaki merupakan bagian terendah janin. Adapun 3 macam dari presentasi bokong, yang pertama ada complete bridge atau bokong sempurna, frank bridge atau bokong murni, footling bridge atau bokong kaki. Ada pemeriksaan abdomen, biasanya kepala teraba di bagian atas, bokong pada daerah pelvis. DJJ lokasinya lebih tinggi daripada yang diharapkan dengan presentasi vertex. Pada pemeriksaan vagina atau VT, teraba bokong atau kaki. Nah, presentasi pada bokong sempurna terjadi jika kedua kaki mengalami fleksi pada panggul dan lutut. Presentasi bokong murni terjadi jika kedua kaki mengalami fleksi pada panggul dan lutut. Kemudian presentasi kaki terjadi jika kaki mengalami ekstensi pada panggul dan lutut. Kemudian yang terakhir adalah letak lintang dan presentasi bahu. Jika sumbu panjang janin terletak melintang, maka bahu merupakan bagian terendah yang menjadi presentasi janin. Pada pemeriksaan abdomen, sumbu panjang janin teraba melintang, tidak teraba sebagian besar atau kepala dan bokong pada simfisis pubis. Kemudian kepala biasanya teraba di daerah pinggang. Pada pemeriksaan vagina dapat teraba bahu tetapi tidak selalu. Kemudian lengan dapat mengalami prolaps dan siku lengan atau tangan dapat teraba di vagina. Kemudian adapun komplikasi dari malposisi dan malpresentasi ini antara lain adalah obstruksi persalinan, trauma maternal, trauma neonatal, aspeksia janin, serta prolaps tali pusat, perdarahan serebral pada janin.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan yang telah saya rangkum dari materi polihidramnion, oligohidramnion, perdarahan pada trimester ketiga atau PKT 3 serta malposisi dan malpresentasi janin. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.